Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini di mata kuliah teori bilangan, kita akan membahas tentang urutan bilangan-bilangan bulat. Sebenarnya beberapa pertemuan yang lalu Ibu sudah sempat menyinggung mengenai urutan bilangan-bilangan bulat. Hanya saja untuk pertemuan hari ini kita akan memfokuskan pembahasan kita mengenai sifat-sifat urutan bilangan bulat. Nah, sifat-sifat urutan pada bilangan bulat. Sifat yang pertama, apabila A, B, C, dan D merupakan bilangan-bilangan bulat dan yang pertama A sama dengan B, maka A tambah C sama dengan B tambah C. Kemudian yang kedua, A sama dengan B, maka A dikali C sama dengan B dikali C. Yang ketiga, A sama dengan B dan C sama dengan D, maka A ditambah C sama dengan B ditambah D. Berikutnya yang keempat, A dikali C sama dengan B dikali C, dengan C tidak boleh sama dengan 0. Itu syaratnya. Dan C sama dengan 1, maka akan diperoleh A sama dengan B. Itu untuk sifat yang pertama. Berikutnya, sifat yang kedua. Jika A, B, dan C merupakan bilangan-bilangan bulat, maka A lebih kecil B jika dan hanya jika A tambah C lebih kecil dari B ditambah C. Lalu pembuktiannya seperti bagaimana? Jadi sifat yang kedua bunyinya seperti ini ya. Jika A, B, dan C bilangan-bilangan bulat, maka A lebih kecil daripada B jika dan hanya jika A tambah C lebih kecil dari B ditambah C. Pembuktiannya, yang pertama, kita akan membuktikan bahwa jika A lebih kecil daripada B, maka A tambah C lebih kecil dari B ditambah C. A lebih kecil daripada B, itu artinya bahwa ada bilangan bulat positif. Misalkan bilangan bulat positif itu adalah K, ya. Sedemikian sehingga A tambah K sama dengan B. Artinya apa? Bahwa nanti kita menjumlahkan, ya, nanti kita menjumlahkan A ini dengan sebuah bilangan lagi, baru nanti akan diperoleh hasil yang sama dengan B, ya. Nanti kita akan mendapatkan B kalau A ini dijumlahkan dengan sebuah bilangan yang merupakan bilangan bulat positif. Seperti itu maksudnya. A lebih kecil daripada B. Nah, kalau seperti itu, kita buktikan A tambah K sama dengan B. Kita membuktikan ini dengan memasukkan beberapa sifat yang ada di dalam bilangan bulat untuk mendapatkan pembuktian yang ini. Tuh. Sehingga A ditambah K sama dengan B. Ini tadi adalah definisi lebih kecil dari, ya. Berikutnya, A tambah K ditambah dengan C sama dengan B ditambah C. Di sini pada bagian ini berlaku sifat, ya, sifat kesamaan karena sama kedua ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita jumlahkan dengan C. Jadi di sini berlaku sifat penjumlahan pada kesamaan atau sifat kesamaan, ya, pada operasi penjumlahan. Berikutnya, A ditambah K ditambah C sama dengan B ditambah C. Nah, kalau di sini berlaku sifat asosiatif pada operasi penjumlahan. Kita mengelompokkan yang tadinya di sini A tambah K. Nah, sekarang kita kelompokkan A ditambah K ditambah C. K ditambah C sama dengan B ditambah C. Sehingga di sini berlaku sifat asosiatif penjumlahan. Berikutnya, A ditambah C ditambah K. Jadi dipertukarkan pada bagian ini dipertukarkan tadi posisinya K tambah C dipertukarkan menjadi C ditambah K sama dengan B ditambah C. Maka di sini berlaku sifat komutatif pada operasi penjumlahan. Berikutnya, A ditambah C ini ditambah K sama dengan B ditambah C. Nah, pada bagian ini lagi di sini berlaku sifat asosiatif pada operasi penjumlahan.
Sehingga kita mendapati bahwa A ditambah C tentu lebih kecil daripada B ditambah C. Kenapa seperti ini? Karena A ditambah C itu akan sama dengan B ditambah C jika A ditambah C ini dijumlahkan dengan K. Dijumlahkan dengan K yang merupakan bilangan bulat positif. Nah, jadi secara otomatis A tambah C tentu lebih kecil dari B ditambah C. Karena nanti ada bilangan ya, karena nanti ada bilangan bulat positif, dalam hal ini bilangan bulat positif K, yang kita jumlahkan dengan A tambah C, baru nanti akan menghasilkan B ditambah C. Sehingga atas dasar itu A ditambah C tentu lebih kecil daripada B ditambah C. Nah, di sini berlaku sifat definisi lebih kecil dari. Ini untuk pembuktian yang pertama di sifat yang kedua. Berikutnya kita akan membuktikan bahwa jika A ditambah C lebih kecil dari B ditambah C, maka A lebih kecil daripada B. A ditambah C lebih kecil dari B ditambah C berarti ada bilangan bulat positif P ya. Jadi di sini lagi yang diambil adalah bilangan positif P, sedemikian sehingga A tambah C ditambah P sama dengan B ditambah C. Artinya bahwa kita akan A ditambah C lebih kecil dari B ditambah C ini, artinya bahwa ada bilangan bulat positif P, kita jumlahkan dengan A tambah C, itu nanti sama dengan B ditambah C. Nah, tentu karena nanti A tambah C ini kita jumlahkan dengan P, baru nanti akan mendapatkan hasilnya B ditambah C, hasilnya menjadi B tambah C. Tentu A tambah C ini sendiri lebih kecil daripada ini ya, karena nanti ada bilangan bulat positif P yang kita jumlahkan dengan ini baru menghasilkan ini. Seperti itu. Berikutnya, A tambah C ditambah P sama dengan B ditambah C. Ini definisi lebih kecil dari ya, karena ini yang kita mau buktikan. A tambah C ditambah P sama dengan B ditambah C. Di sini berlaku sifat asosiatif penjumlahan. Kita kelompokkan ini dengan ini ya pada proses yang kedua ini. A tambah C ditambah P sama dengan B ditambah C. Berikutnya, A tambah P ditambah C sama dengan B ditambah C. Di sini lagi dipertukarkan posisinya, maka di sini berlaku sifat komutatif pada operasi penjumlahan. Berikutnya, A tambah P ditambah C sama dengan B ditambah C. Tentu di sini ada sifat asosiatif penjumlahan. Nah, A ditambah P ini lagi yang kemudian dikelompokkan, kemudian C-nya ini ditambah dengan C sama dengan B ditambah C. Berikutnya, A tambah B ditambah C ini, A tambah dari sini ya, A tambah B ditambah C ditambah min C sama dengan B ditambah C, ini B tambah C ditambah min C. Kedua ruas dijumlahkan dengan min C. Ruas kiri dan ruas kanan dijumlahkan dengan min C. Maka di sini berlaku sifat penjumlahan pada kesamaan. Berikutnya, A tambah P ditambah C, ini A tambah P ditambah A tambah P ditambah C ditambah min C, ini dikelompokkan C ditambah min C sama dengan B ditambah C ditambah min C. Di sini pada bagian ini berlaku sifat asosiatif penjumlahan. A ditambah P ditambah C ditambah min C itu tentu adalah 0. Ini C sifat inverse penjumlahan ya. Salah satu sifat pada bilangan bulat adalah sifat inverse pada operasi penjumlahan. Jika C ditambah min C tentu hasilnya adalah 0. Kemudian sama dengan B, kita langsung turunkan B ya, B ditambah C ditambah min C tentu adalah 0. Di sini berlaku sifat inverse penjumlahan. A tambah P tentu sama dengan B. A tambah P sama dengan B. Sehingga kita dapati bahwa A tentu lebih kecil daripada B. Kenapa begitu? Karena nanti ada bilangan bulat positif P, kita jumlahkan dengan A, baru sama dengan B. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa tentu A lebih kecil daripada B. Nah, maka di sini adalah sifat definisi ya. Definisi dari lebih kecil ya. Nah, dari pembuktian
dari pembuktian 1 I1 ini dengan pembuktian I2 ini, maka tentu terbukti bahwa A lebih kecil daripada B jika dan hanya jika A tambah C lebih kecil dari B ditambah C. Berikutnya sifat yang ketiga. Jika A dan B bilangan-bilangan bulat, ya, dan C merupakan bilangan bulat positif, serta A lebih kecil daripada B, maka A kali C lebih kecil dari B dikali C. Kita buktikan pernyataan yang ada di sifat yang ketiga. A lebih kecil daripada B, berarti ada bilangan bulat positif K, sedemikian sehingga A tambah K sama dengan B. Kita sudah tentu paham ini ya, bahwa kenapa A lebih kecil daripada B, karena nanti ada bilangan bulat positif K, kita jumlahkan dengan A, baru kita dapatkan B, sehingga tentu A lebih kecil daripada B. Kita membuktikan A ditambah K sama dengan B, ini definisi lebih kecil dari. A tambah K dikali C sama dengan B dikali C, ini tentu adalah sifat kesamaan pada operasi perkalian, karena kedua ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan C. A kali C ditambah dengan K dikali C sama dengan B dikali C. Pada proses ini, di sini ada sifat distributif perkalian terhadap operasi penjumlahan, ya. Sehingga A kali C tentu lebih kecil daripada B dikali C, karena kita akan mendapatkan B dikali C, ya, jika A dikali C ini dijumlahkan dengan K dikali C, sehingga dengan demikian A kali C lebih kecil daripada B dikali C. Ini definisi lebih kecil dari. Jadi dari sini terbukti bahwa sifat ketiga ini benar. Berikutnya akan kita buktikan di sini adalah sifat yang keempat. Jika A dan B bilangan-bilangan bulat dan C merupakan bilangan bulat positif, serta A dikali C lebih kecil dari B dikali C, maka A lebih kecil dari B. Pembuktiannya, A kali C lebih kecil dari B dikali C. Di sini tandanya adalah ketidaksamaan, maka A dikali C ditambah min B dikali C lebih kecil dari B dikali C ditambah min B dikali C. Pada bagian ini berlaku sifat penjumlahan pada ketidaksamaan, karena kedua ruas kiri dan ruas kanan pada ketidaksamaan ini kita jumlahkan dengan min B dikali C. Kedua ruas ini kita jumlahkan dengan min B dikali C. A dikali C ditambah min B dikali C lebih kecil dari B dikali C ditambah dengan min B dikali C, itu sama dengan 0. Di sini adalah sifat inverse penjumlahan. A ditambah min B dikali C. Di sini pada bagian ini berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Karena jika ini A dikali dengan C, hasilnya adalah ini. Ditambah dengan min B dikali C, hasilnya adalah ini. Sehingga pada bagian ini berlaku sifat distributif perkalian terhadap operasi penjumlahan. A ditambah min B lebih kecil dari 0 dibagi C, tentu hasilnya adalah 0, ya. Jadi C di sini merupakan bilangan bulat positif. A ditambah min B ditambah B lebih kecil dari 0 ditambah B. Pada bagian ini lagi, kedua ruas kiri dan ruas kanan kita jumlahkan dengan B. Dijumlahkan dengan B pada ketidaksamaan ini. Kedua ruas kita jumlahkan dengan B. Maka di sini berlaku sifat penjumlahan pada ketidaksamaan. Berikutnya A ditambah min B ditambah B lebih kecil dari 0 ditambah B itu sendiri adalah B, sehingga A ditambah min B ditambah B lebih kecil dari B. Berikutnya A ditambah min B ditambah B itu sendiri adalah 0, lebih kecil dari, langsung saja kita turunkan B. Di sini min B ditambah B hasilnya itu 0, di sini berlaku sifat inverse penjumlahan. Sehingga kita dapati bahwa A lebih kecil daripada B, karena A ditambah 0 itu sendiri adalah A, ya, lebih kecil dari, langsung saja kita turunkan, lebih kecil dari B.
A lebih kecil daripada B. Sehingga terbukti bahwa jika A dan B bilangan-bilangan bulat dan C merupakan bilangan bulat positif, serta A dikali C lebih kecil dari B dikali C, maka A lebih kecil daripada B. Terbukti, sifat keempat. Berikutnya adalah sifat yang kelima. Jika A dan B bilangan-bilangan bulat dan C merupakan bilangan bulat negatif, jadi diingat C di sini bertindak sebagai bilangan bulat negatif, serta A lebih kecil daripada B, maka A dikali C lebih besar dari B dikali C. Buktinya, kita buktikan ya, pembuktiannya adalah A lebih kecil daripada B. Berarti ada bilangan bulat positif K, sedemikian sehingga A ditambah K sama dengan B. Kita sudah paham ini bahwa kenapa A lebih kecil daripada B, karena nanti kita menjumlahkan A ini dengan sebuah bilangan bulat positif K, baru nanti akan menghasilkan B. A ditambah K sama dengan B. Itu definisi dari lebih kecil ya, lebih kecil dari. A ditambah K dikali C sama dengan B dikali C. Ini di sini sifat perkalian pada kesamaan, karena kedua ruas ya, ruas kiri ini dengan ruas kanan ini kita kalikan dengan C. Jadi di sini berlaku sifat perkalian pada kesamaan. Berikutnya A dikali C ditambah K dikali C sama dengan B dikali C. Di sini tentu berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan ya. Berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, karena kalau misalkan ini A dikali C, hasilnya ini A kali C ditambah dengan K dikali C, ini hasilnya K dikali C. A kali C ditambah K dikali C sama dengan B dikali C. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Karena tadi C ini merupakan, pada sifat kelima ini C ini merupakan bilangan bulat negatif, maka K dikali C di sini itu adalah suatu bilangan negatif ya, merupakan suatu bilangan bulat negatif. Nah, sehingga min K dikali C itu sendiri nanti merupakan bilangan bulat positif, karena K dikali C ini bertindak sebagai bilangan bulat negatif, karena tadi di sifat kelima ini C itu merupakan bilangan bulat negatif, tentu K dikali C ini adalah bilangan dipandang sebagai bilangan bulat negatif. Maka kalau min K dikali C itu sendiri tentu dipandang sebagai bilangan bulat positif. Berikutnya, A dikali C ditambah K dikali C ditambah min K dikali C sama dengan B dikali C ditambah min K dikali C. Di sini lagi berlaku sifat penjumlahan pada kesamaan, karena ruas kiri dan ruas kanan kita sama-sama menjumlahkan dengan min K dikali C. Berikutnya, A dikali C ditambah K dikali C ditambah min K dikali C sama dengan B dikali C ditambah min K dikali C. Di sini pada bagian ini berlaku sifat asosiatif pada operasi penjumlahan ya. Ini kita kelompokkan A dikali C, kemudian kita kelompokkan ini K dikali C ditambah min K dikali C sama dengan B dikali C ditambah min K dikali C. A dikali C, K dikali C ditambah min K dikali C itu sendiri adalah 0, sama dengan B dikali C ditambah min K dikali C. Langsung saja kita turunkan yang ini. Di sini tentu berlaku sifat inverse pada operasi penjumlahan. Ya, dari sini kita dapatkan 0. A dikali C sama dengan B dikali C, ya, B dikali C, langsung saja kita turunkan B dikali C ditambah min K dikali C. Karena tadi kita memandang, dari sifat kelima ini kita memandang bahwa untuk K dikali C tadi itu merupakan bilangan bulat negatif, maka untuk min K dikali C ini dipandang sebagai sebuah bilangan bulat positif. Nah, kalau seperti itu, maka di sini kita bisa mendapati definisi lebih besar dari, karena A dikali C lebih besar dari B dikali C. Kenapa seperti ini? A dikali C lebih besar dari B dikali C? Karena maksudnya seperti ini, bahwa A dikali C tentu lebih besar daripada B dikali C, karena B dikali C ini akan sama hasilnya, akan mendapatkan A dikali C ya, akan sama nanti hasilnya dengan A dikali C kalau kita menjumlahkan B dikali C ini dengan min K dikali C. Nah, seperti itu maksudnya. Sehingga di sini berlaku definisi lebih besar dari A dikali C
tentu lebih besar dari B dikali C. Maka sifat kelima ini terbukti benar. Oke, setelah kita mendengarkan penjelasan dari pembuktian kelima sifat urutan pada bilangan bulat, maka cukup sekian materi kita pada pertemuan hari ini di mata kuliah teori bilangan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.